Sore hari ini kita merayakan Paskah. Saya sapa saudara-saudara sidang jemaat di Cianjur. Saya sapa Ibu Gembala di Bondowoso, Ibu Monika. Saya sapa Pendeta Gideon Sunoto di Purwodadi. Kiranya di Wirosari Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita akan membaca sebuah renungan di dalam surat Filipi pasal 3, dan kita akan melihat sebuah ayat, sebuah perikop, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-12. Kita lihat dulu Filipi 3 ayat keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menurut hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai ayat 11 saja kita akan melihat beberapa kebenaran dari firman Allah. Ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus, rasul yang luar biasa. Dia menulis 85% isi perjanjian baru, menulis 14 surat-surat, dan dia adalah seorang Farisi dulunya. Ada 5 hal kita akan lihat pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa Paulus memutuskan sepenuhnya
kehidupan yang tidak bertobat dahulu. Dia meninggalkan sepenuhnya kebanggaannya. Saudara-saudara, Paulus memiliki 7 kebanggaan. 7 kebanggaan yang hampir-hampir tidak bisa diikuti oleh orang lain. Yaitu disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara-saudara, Paulus sama sekali tidak ada cacat di dalam hukum Taurat. Dia seorang Farisi. Dia menyebut dirinya orang Ibrani asli. 7 kebanggaannya. Dan dalam bahasa Inggris bukan orang Ibrani asli, tapi Ibrani dari Ibrani. Intinya dari orang Ibrani. Ada keturunan khusus. Nah, itulah Paulus. Tetapi saudara-saudara, hal itu dia sudah putuskan dengan hidupnya yang lama. Apa saudara sudah putus dengan hubungan dosa dengan yang lama? Hubungan-hubungan yang menjadi kebanggaan kita. Hubungan dengan hal-hal yang menjadi kita punya hal yang dibangga-banggakan, ditinggi-tinggikan. Tapi Paulus putuskan itu. Dia tinggalkan itu. Yang kedua, ia mengalami perubahan yang komplit. Perubahan pikiran, perubahan motivasi, perubahan tujuan. Demikian juga dengan kita. Kita harus berubah. Setelah kita memutuskan dengan yang lama, kita harus mempunyai paradigma yang baru. Perubahan pikiran, motivasi yang baru, tujuan yang baru, sasaran yang baru, ya, yang berbeda dengan yang lama. Apa sasaran hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Hari-hari ini bangsa-bangsa di dunia mempunyai satu tujuan: menghentikan wabah coronavirus. Seluruh dunia diminta kompak. Pada hari-hari inilah kita semua harus bersatu, mempunyai satu tujuan, kompak, keluar memakai masker, berkendaraan terbatas, tidak boleh berkerumun, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini membawa kita kepada hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah Paulus digerakkan oleh kasih Kristus yang membawa dia dari hidup yang lama sampai sekarang ini. Ya, kasih Kristuslah yang menggerakkan hati kami. Dia digerakkan oleh kasih Kristus, ya, sehingga dia meninggalkan kehidupan yang lama. Di dalam kehidupan yang lama inilah, saudara-saudara, yang seringkali menggoda kita kembali ke sana.
Ini membawa kita kepada hal yang keempat yang saya paling kagumi. Dalam Filipi 3 ayat 10 ini adalah ayat mas saya di sekolah Alkitab 52 tahun yang lalu. Tahun 69 di sekolah Alkitab BJ Batu Malang. Filipi 3 ayat 10 ini ayat mas saya. Tapi sampai hari ini selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Itulah firman Allah. Dia tidak bisa dipatenkan harus begini, harus begitu. Tidak bisa. Dia selalu berkembang. Dia selalu hidup. Nah, di dalam ayat yang sebelumnya, ayat 7 dan 8, dia bilang, segala keuntungan yang dulu aku bangga-banggakan, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Di dalam salinan bahasa Inggris dikatakan dung. Aku anggap dung. Apa itu dung? Kotoran manusia. Segala pengetahuan, segala pendirian yang tidak ada cacat, tidak ada celah di dalam hukum Taurat sebagai orang Farisi dianggap dung, tidak ada artinya apa-apa. Di sini kita melihat Rasul Paulus dirubah menjadi rendah hati. Sama seperti namanya Paulus, artinya si kecil. Sebelumnya nama dia adalah Saulus, yang artinya si besar. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia mengenal diri Kristus siapa, dia mengenal dirinya siapa. Maka menurut pengalaman saya, orang yang paling maju di dalam iman, orang yang paling lama berkecimpung dengan Tuhan, adalah orang yang rendah hati. Dia tambah lama tambah rendah hati. Tambah lama tambah menganggap orang lain lebih dari dia. Tambah lama tambah merasa tidak ada apa-apa. Dan itu sebabnya dia berkata, segala keuntunganku aku anggap rugi karena Kristus, supaya aku memenangkan Kristus. Aku ada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri karena Taurat, tetapi dengan kebenaran yang diberikan oleh anugerah dari Tuhan Yesus melalui iman, melalui percaya, melalui iman kepada Dia. Dan kita akan melihat saudara-saudara yang kelima ini di dalam ayat 10. Dan berkata, yang ku kehendaki. Di perjanjian lama Daud hanya berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Di perjanjian baru, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dalam Yohanes 10, Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mengenal aku, mengenal suaraku. Paulus di sini berkata, yang ku ingini, yang ku kehendaki, supaya aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan dari Tuhan itu nyata. Bukan tubuh luar yang mengalaminya, tetapi tubuh rohani yang di dalam.
Ada perubahan yang gradual, yang perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Ketika seorang mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, itu dia berubah sedikit demi sedikit. Menurut Nabi di Perjanjian Lama, di sana sedikit, di sini sedikit. Sedikit demi sedikit kita akan mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitannya dia alami pada waktu Paulus dirajam dan ditinggalkan, sebab orang anggap dia sudah mati. Kalau orang merajam orang dengan batu, pertama orang itu dicelentangkan dan satu orang ambil batu yang besar dilempar di atas dadanya supaya hancur tulang-tulangnya, lalu dilempari kepalanya dengan batu. Dan orang tinggalkan Paulus begitu saja sebab dia kira Paulus sudah mati. Tapi ternyata pengalamannya itu dituliskan oleh Paulus dalam 2 Korintus 12. Dia bilang, entah di luar tubuh atau di dalam tubuh, aku tidak tahu. Tuhan saja yang tahu. Orang itu, dia sedang cerita tentang dirinya sendiri, tapi dia bilang, orang itu 14 tahun yang lalu. Jadi kejadian itu 14 tahun tersimpan di dalam hidupnya Rasul Paulus. Tidak keluar mulutnya, tidak cerita. Aku bangga bukan kepadaku, tapi kepada orang itu. Dia naik kepada langit yang ketiga. Dia masuk ke dalam Firdaus. Dan Firdaus itu dia dengar satu bahasa yang lidahnya tidak kosher, tidak halal untuk mengatakannya. Dia rasa kotor sekali kalau dia mengatakan bahasa yang suci. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kudusnya sorga itu. Bahasanya saja bahasa yang kudus. Tempatnya tempat yang kudus. Kuasa kebangkitan inilah yang dialami oleh Paulus ketika dia diserang, digocoh oleh 3 macam duri. Duri yang menggocoh 3 kali dia berkata kepada Tuhan, lepaskan saya dari serangan iblis ini. Tapi Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu. Anugerahnya itu adalah kebenaran di dalam iman. Kuasa kebangkitannya itu. Maka di dalam kuasa kebangkitannya, dia memberikan pengalaman ini dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Dia putar balik, saudara, terbalik apa yang tertulis di sini, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Baru ayat 11, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ada dua macam kebangkitan. Kebangkitan di dalam hati kita, dirubah oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Baru nanti kebangkitan dari antara orang mati. Karena semua manusia akan mati. Kaya miskin, terpandang atau tidak, ya. Kedudukan tinggi atau bawah, sederhana atau mewah, semua akan mati. Tetapi Paulus mempunyai visi yang jauh ke depan. Dan dia berkata, supaya aku mendapatkan, mengalami
beroleh kebangkitan. I may attain, supaya aku mendapat kebangkitan dari antara orang mati. Jadi menderita dulu, mati dulu, baru mengerti kebangkitannya. Baru akan serupa dengan dia. Inilah yang ingin aku alami. Aku ingin mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dan mengalami kematiannya. Saudara-saudara, apakah saudara seorang peminum kopi? Kalau dulu kita minum kopi banyak, gulanya pun banyak. Tapi lama-kelamaan, saudara kurangi gula, lama-kelamaan saudara tidak pakai gula, dan saudara merasakan di dalam kepahitan kopi itu ada rasa manisnya. Rasa manisnya di tenggorokan. Ketika kita sedot kopi, macam-macam campuran. Kita tidak pakai gula lagi. Demikian juga dengan hidup kekristenan. Apakah hidup kekristenan saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus secara pribadi? Kita mengalami kebangkitan Kristus secara pribadi. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, Yesus disebut Adam yang terakhir. Adam yang pertama sudah gagal. Dia menurunkan daging kita nih. Tapi Kristus sebagai Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, apa yang dibawa oleh Adam pertama adalah maut. Apa yang dibawa oleh Adam yang terakhir, Kristus, adalah hidup. Apa yang dibawa oleh Adam yang pertama gagal. Apa yang dibawa oleh Adam yang akhir, Kristus, penuh kemenangan. Apa yang dibawa oleh Adam pertama, dosa. Apa yang dibawa oleh Adam yang terakhir, penebusan dari dosa, kebenaran. Disebabkan oleh iman. Saudara dibenarkan, kuasa kebangkitannya. Yang dibawa oleh Adam kematian, yang dibawa oleh Kristus Yesus kebangkitan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara. Satu hal yang aku ingin kenal dari Kristus. Aku ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. And the fellowship of His sufferings. Fellowship itu two fellow in one ship. Dua orang di dalam satu perahu. Satu orang Yesus, satu orang kita. Perahu itu namanya perahu kesukaran. Saudara-saudara, maukah kita mendayung bersama dengan Kristus di lautan yang bergelora, penuh dengan kesukaran? Tetapi kita tidak takut. Selama ada Yesus, perahu hidup kita tidak akan tenggelam. Perahu hidup kita tidak akan hancur. Perahu hidup kita tidak akan gagal. Tidak akan pernah gagal kalau kita memiliki Yesus sebagai kuasa kebangkitan hidup kita. Sekian renungan firman Allah. Dan selamat hari Paskah. Kiranya hidup saudara pun dibangkitkan dalam perbuatan baik, perbuatan kasih, kepada siapapun juga. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami ingin seperti Paulus yang melupakan, memutuskan hidupnya dengan kebanggaan yang lama dan mau mengenal Engkau di dalam kuasa kebangkitan, menjadi serupa di dalam sengsara, penderitaan, sama dalam hal kematian, sehingga kami beroleh kebangkitan dari orang mati. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah dari kebangkitan. Engkau sudah mengalahkan maut, dosa, dan neraka. Dan kami sekarang ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu bagi seluruh dunia ini. Engkau berkata, marilah datang kepadaku, hei kamu yang bertanggungan berat. Aku akan memberikan sentosa. Terima kasih Tuhan. Walaupun gelombang percobaan seperti apapun juga, kami berdayung bersama dengan Engkau. Engkau di depan, kami di belakang. Kami yakin perahu kehidupan kami tidak akan tenggelam. Karena kami mempunyai Engkau, juru mudi yang penuh dengan kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang mendengar acara ini. Berkati rumah tangga mereka. Berkati bisnis mereka, perdagangan mereka, jualan mereka, yang menjual makanan, yang menjual kue-kue, dari toko ke toko, dari rumah ke rumah, dari kota ke kota. Berkati pabrik mereka, berkati segala apa yang mereka kerjakan. Buktikan kepada mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan negara kami di dalam tangan-Mu. Berkati negara kami, berkati pemimpin kami dari atas sampai bawah. Berkati dengan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan jawaban bagi wabah yang sedang terjadi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sekian renungan firman Allah, sampai bertemu besok sore jam 5.